Oke, gimana caranya keluar dari quarter life crisis? Atau kita bisa sebut, bagaimana kalau kita mengalami stuck di dalam hidup ini? Apa yang harus kita lakukan? So, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang video ini. Jangan lupa untuk ditonton sampai akhir. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Clara Angelin di channel Theta Omega TV. Channel ini kita banyak membahas tentang LOA, tentang money magnet, money management, ya. Dua hal yang sangat penting sekali juga ya teman-teman, dan juga about healing ya. Jadi buat teman-teman yang baru, silakan welcome dan consider to subscribe ya teman-teman. Nah, hari ini kita mau bahas satu pertanyaan yang sangat penting. Kak, aku ngerasanya stuck gitu ya, jadi kurang lebih kayak gini nih pertanyaannya. Kak, bahas quarter life crisis dong, cara keluarnya gimana? Bingung banget karena punya banyak impian tapi nggak tahu mau ngapain ya. Pokoknya cuma bisa diam saking bingungnya. Ingin cari kerjaan baru tetapi susah atau nggak bisa. Ini pertanyaan yang bagus banget teman-teman. Nah, jadi saya kepengen bahas. Hampir semua orang pernah ngerasa di dalam satu saat dalam hidupnya tuh stuck dan kita nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain juga sebenarnya kuncinya adalah karena hidup kita saat ini itu nggak sesuai dengan life purpose kita. Ya, jadi teman-teman mikir deh, kita itu dilahirkan di dunia ini, datang gitu ya, twing gitu. Tapi Tuhan pasti punya maksud untuk kita. Ya, punya maksud artinya sebenarnya jiwa kita itu tahu kita tuh mau ke arah mana. Ketika kita merasa stuck dengan keadaan kita saat ini, kita merasa bahwa pekerjaan kita kok nggak fulfilling gitu ya. So, it's not only about money ya teman-teman ya. It's not only about money. Bahkan orang yang penghasilannya sangat tinggi sekalipun pernah dan ada bisa ngerasa stuck dalam pekerjaannya. Bukan stuck karirnya nggak baju-baju ya. Kalau stuck karirnya nggak baju-baju itu lain cerita. Tapi dalam arti kok apa yang gue kerjain ini nggak fulfilling buat gue gitu loh. Nggak, rasanya ada yang kurang. Ada nggak yang seperti itu? Jadi kalau quarter life crisis seperti itu. Sometimes karirnya udah lumayan, udah ini. Tapi rasanya ada yang kurang dan bukan uang. Jadi apa yang dicari? Nah teman-teman, kuncinya adalah kita kudu tahu teman-teman apa sih sebenarnya life purpose kita. Ya, life purpose kita dan jiwa kita itu mengarahkan kita kemana. Mulai dengan coba dicek dulu sebenarnya teman-teman passion kita itu apa. Passion kita itu apa dan lalu kita itu orangnya seperti apa. Jadi mulai dengan pengenalan diri kita dulu. Nah kalau misalnya nih, Kak, saya udah mulai ngerti passion saya. Biasanya kalau kita udah mulai ngerti passion kita dan kita udah mulai embrace, artinya kita mulai terbuka bahwa mungkin memang hidupku diarahkan ke situ, ya. Nah, kita jadi mulai lebih bersemangat untuk mengejarnya dalam hidup. Punya impian teman-teman ya. Impian tuh jangan cuman impian yang sifatnya materialis. Karena impian-impian yang materialis itu belum tentu membuat kita bahagia. Ya, dan pada akhirnya bukan cuman punya rumah 3, punya mobil 10, punya apartemen, that's are all great ya. Tetapi kalau kamu mau mengejar hidup yang meaningful ya, hidup yang extraordinary, ukurannya itu bukan cuman sisi materi. Karena kalau kita ngukur dari sisi materi, di satu saat ya kita akan ketemu lagi quarter life crisis ini. Kita akan ketemu perasaan bahwa gue stuck lagi gitu loh. Kenapa? Karena jiwa kita ingin kita itu memiliki hidup yang meaningful ya. Dan meaningful untuk setiap orang tuh berbeda. Benar-benar berbeda ya. Meaningful adalah ketika kita benar-benar bisa mengenal diri kita, mengenal passion kita dan ngikutin life purpose kita yang sebenarnya itu mengarah kemana. Nah, apa yang bisa kita lakukan berarti sekarang? Yang pertama, coba mulai mengenal diri ya. Kalau buat saya salah satu jalan keluarnya adalah mulai journaling. Journaling itu adalah, jadi siapin buku, keluarin deh semua yang ada di otak. Semua impian kita boleh keluarin, semua impian. Semua keresahan kita keluarin. Karena ada satu magic yang luar biasa di dalam proses journaling ini. Semakin kita journaling, jadi kalau orang dulu tuh bilangnya diary ya, itu semakin kita mengenal diri kita. Dan nanti ada satu titik di mana kebuka. Nah, lalu ya jangan berhenti untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan diri, personal development. Saya ada satu case ya, satu teman di mana dia di komunitas kita dan dia ikut program-program saya, ikut workshop saya. Dan
the thing is, mirip banget teman kita ini juga satu saat dalam hidupnya ngerasa stuck di dalam karirnya gitu kan, dan nggak tahu mau ngapain, terus merasa nggak fulfilling bukan berarti nggak bisa makan gitu ya, tapi merasa nggak fulfilling di dalam hidupnya, dan di satu titik juga merasa ingin bunuh diri gitu. Tetapi untungnya setelah ngikutin program kita dan dia mulai mengenal dirinya gitu, dia jadi mulai menemukan apa sih yang penting dalam hidupnya. Dan karena beberapa teknik-teknik yang saya ajarkan di program tersebut ya, jadi benar-benar going deep ya, itu benar-benar membuka banyak jalan di dalam hidupnya. Saya nggak bilang bahwa hidup kita tidak akan ada kekecewaan. Tetapi teman-teman, ketika kita punya impian yang cukup besar untuk diperjuangkan, bahkan failure is not failure anymore. But failure is only like batu loncatan untuk kita. Kegagalan itu hanya bisa jadi batu loncatan untuk kita untuk bisa menjadi lebih baik. Dan kalau misalnya kamu punya impian-impian, sekarang apa yang akan saya lakukan dengan impian saya? Ya tarik dong. Caranya ya makanya nonton video-video kita yang banyak banget di channel ini, dan saya lebih sarankan adalah ikut workshop kita yang bisa ngebukain pikiran kamu dan bisa ngelihat lebih jauh ya. Tetapi maksudnya kalau kamu mau mulai dari sekarang, nontonlah video-video kita juga, dan pastinya mulai dengan subscribe di channel kita ini. So teman-teman, semoga pesan saya hari ini bisa ngebantu teman-teman ngebuka gimana caranya ngebuka stuck di dalam hidup kita ya. Nah, ketika kamu udah menemukan impian kamu, maka kehidupan akan mulai memberikan jalannya untuk kamu menuju ke sana. Ya, percayalah hal itu. Sekali lagi, saya dengan Clara Angeline. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.